Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat perdana motor. Ketemu lagi di channel saya, di channel Nofri Perdana Motor. Saya doakan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya lagi ada trouble, yaitu mobil Hyundai Starex dengan tipe mesin A1. Nah, ini teman-teman, ini unitnya. Mobil normal, pulang dari Bandung, terus parkir di garasi. Setelah parkir 1 jam kemudian mau dipindahkan, itu tidak bisa hidup teman-teman. Jadi setelah saya cek sana cek sini sampai pengerjaan 2 minggu, kita masih fokus di elektrikal ya, karena kemarin itu solar itu dari supply pump itu masuk sampai ke common rail, masuk common rail sampai ke nozzle masih masuk teman-teman. Tapi yang jadi masalah, solar itu tidak mau keluar dari nozzle. Jadi nozzle tidak menyemburkan solar gitu. Nah, sampai 2 minggu, hampir 2 minggu pencarian masalah tidak ketemu. Saya udah coba cari, kita udah beberapa penggantian spare part seperti rail pressure, karena rail pressure sebelumnya itu terjadi keretakan, makanya saya ganti. Ada menganalisa ke arah situ dan coba kita scan, itu timbul rail pressure. Tapi setelah kita ganti rail pressure pun tidak ada perubahan, masih belum juga mau hidup gitu teman-teman. Kita coba pancing bensin, dia mau hidup tapi nggak jadi, mau hidup tidak jadi, seperti itu. Tapi buat analisa kemarin, buat saya itu belum sampai vonis di bagian mesin, karena kemungkinan ke situ, mengarah ke situ kecil ya sebenarnya ya. Makanya kita masih fokus di elektrikal. Supply pump bagus, nozzle bagus, sensor CKP juga udah kita cek bagus, sensor cam juga bagus. Lanjut, setelah itu kita coba tes kompresi. Ternyata hasilnya kompresinya 2 silinder, kompresinya 0 teman-teman. Kompresi itu berbalik lewat sini, lewat lubang intake gitu. Jadi kemungkinan ada beberapa klep bagian in itu yang bermasalah. Nih teman-teman, ini kemungkinan saya nggak ngerti ya awalnya dari mana. Ini rantainya atau timing chainnya ini seperti ini. Jadi coba kita tadi putar-putar di bagian krek as, terjadi loncat di bagian supply pump. Jadi antara krek as dengan noken as itu tidak seiring, tidak seirama. Ini coba akan kita bongkar separuh dulu. Setelah itu kita analisa kerusakan yang ada pada silinder head, yaitu spesifikasinya lebih di klep ya. Itu bengkoknya kenapa, nanti kita cari tahu, kita ya. Gitu teman-teman. Oke, ini dibantu sama mekanik senior saya ini. Halo Pak Gita. Ada Om Ahyan juga itu.
Oke teman-teman, jangan skip, lanjut terus. Ya jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Silahkan kalau ada pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab selagi masih saya mampu untuk menjawab. Ini bagian nokena sudah kita lepas, dan alhamdulillah sudah ada titik terang permasalahannya. Jadi di sini sementara saya dapati 2 buah rocker armnya itu patah teman-teman, pecah. Nah ini teman-teman, ini pecah. Jadi adjusternya ini, botolan otomatisnya ini nongol ke atas tuh. Ini patahannya. Tuh, jadi tuh jebol dia ke atas. Di sini baru 2 buah yang saya dapatkan seperti ini di bagian klep minyak atau klep in. Ini yang penting kita copot dulu bagian silinder head, nanti kita lebih detailnya setelah silinder head turun dari engine-nya ya. Nanti kita cek juga di bagian rantai utama, di bagian bawahnya. Saya khawatir ada masalah di bagian tensioner timing chain-nya. Takutnya tidak balik atau terjadi apa di dalam sini. Daripada kita buat pengerjaan 2 kali, lebih baik kita sekalian bongkar. Dan di bagian damper jika ada masalah aus, sekalian kita ganti aja gitu lur ya. Jadi biar tidak bolak-balik aja sih pengerjaan. Oke teman-teman, ini tinggal kita angkat bagian cylinder head ya. No. Ini udah kita copot cylinder headnya. Ada tadi 1 di sini, nomor 1. Nah ini 1 lagi, ini pecah tuh. Ini bagian intake, harusnya kan begini lur, nyeplos. Biasanya ini ngadu di antara klep dengan piston, cuma ini lebih detailnya nanti kita lepas. Nah itu lur, bolong. Nah itu bolong tuh, coba tunjuk bang yang bolong. Nah itu, cuma nanti lebih detail, nanti kita copot satu-satu klepnya semua, sekalian kita skir, sekalian jika ada yang bengkok nanti kita ganti gitu. Kalau ketukar nggak apa-apa ya? Karena dia modelnya otomatis sih nggak masalah ditukar-tukar, nanti kan dia bisa menyesuaikan sendiri. Beda dengan yang koin kayak Avanza, Xenia, Grand Max, dia yang model kayak botol itu jangan sampai tertukar. Tapi kalau yang model adjuster begini, dia karena mengandalkan tekanan oli, itu tertukar tidak apa-apa gitu. Nah ini bagian piston, ini kita lihat
Ini masih ada bekas sih lur. Tuh, ini bekas antara piston dengan klep ngadu. Bersih ya. Nah itu juga. Dua nih. Ini juga. Waduh, nih. Ini saya juga masih belum jelas ini permasalahannya dari mana. Sampai dia mentok ya, mentok antara piston dengan klep. Saya juga masih dalam proses pencarian masalah. Nanti jawabannya setelah kita bongkar ini sih. Nanti terjawab. Ada apa nih? Jadi karena ini lur, bagian antara krek as dengan noken as dia nggak sinkron jalannya. Cuma kenapanya nanti kita buka, kita cari tahu. Oke ya, kita istirahat dulu karena jam sudah istirahat. Ini masih berantakan juga. Udah om, nanti aja om. Om. Itu jenggot uban semua om. Oh, itu nungguin lama ya om. 70 tahun ya, 60 tahun nungguin katanya. Orang-orang di Semir, ini alami putihnya. Ini klep sudah kita lepas dan sudah kita cabut dari silinder head. Ini kita lakukan pengetesan. Yang kita curigai di bagian klep intake yang klep besarnya ya, manifold in, terjadi kebengkokan. Di sini coba udah kita sortir tadi, ada beberapa dari 8 klep intake, 5 yang kita curigai ada kebengkokan. Ini kita tes menggunakan bor listrik. Nah mungkin teman-teman bisa ngeliat bengkoknya, nggak kelihatan kali ya. Nah. Bisa teman-teman lihat itu di ujung payung, goel-goel begitu ya. Nah ini speed pelannya. Ini positif bengkok. Lanjut selanjutnya nih teman-teman. Ini bengkok tapi tidak parah. Lanjut. Tes selanjutnya. Parah banget ya lur. Ini kita kasih speed pelan ini. Ini kalau bisa kasih speed kencang seperti ini. Ini masih kita cari penyebabnya. Saya belum tahu kenapa ini kok bisa sampai loncat seperti ini. Apakah emang dari tensioner timing rantainya tidak maksimal atau gimana? Saya kurang paham. Yang parah banget ada 2 yang sampai dia bisa mecahin bagian rocker arm ya, atau pelatuk klep. Ini ada yang masih orang tukang video di video ini.